原来如此。爸爸，他们是坏人。自己的修为只能将涌动大的地方是相辅相成。三绝之一的地障，大跟昊天宝纳入其中，范围内但配合他后，又给你们送出。Halo guys, di video kali ini kita akan membahas bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-61. Namun sebelum masuk ke bocoran alur ceritanya lebih jauh, Mimin akan memberikan sedikit informasi supaya teman-teman semuanya tidak gagal paham buat ngikutin alur ceritanya. Dikarenakan video ini merupakan bocoran alur cerita yang sudah Mimin rangkum dari versi novel. Jadi letak episodenya pasti akan berbeda dengan versi Donghua nantinya. Namun inti dan alur ceritanya masih dalam alur cerita yang sama. Pasalnya hanya pihak studio yang tahu panjang pendek alur cerita yang akan dirilis di setiap per episodenya. Sementara untuk animasi penyampaiannya menyesuaikan dengan alur cerita yang disampaikan. Semoga teman-teman yang menanyakan hal ini dengan pertanyaan yang sama di kolom komentar sudah paham dengan penjelasan Mimin. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Tidak berserang lama ketika Wang Dong pergi meninggalkan sekte untuk mencari cincin roh. Yuho merasakan jika terjadi sesuatu dengan lautan spiritualnya. Namun ketika Daming mencoba untuk memeriksa lautan spiritual Yuho, hal mengejutkan terjadi, di mana embrio putri salju yang berada di lautan spiritual Yuho akan segera terlahir. Mendengar hal ini seketika membuat beberapa murid sekte tertawa ketika mendengar hal tersebut. Beberapa saat kemudian, embrio tersebut terlihat bergetar dan memancarkan sebuah cahaya berwarna emas. Menyadari jika embrio putri salju akan segera terlahir, Yuho kemudian teringat dengan pesan Electrolux sebelumnya, di mana setelah putri salju terlahir kembali, maka putri salju akan kehilangan seluruh ingatannya. Menyadari hal ini, Yuho segera melakukan kultivasi. Dalam keadaan kultivasi, Yuho merasakan jika seluruh kekuatan jiwanya telah ditelan oleh embrio tersebut. Jika kejadian ini terus berlanjut, maka Yuho akan segera kehabisan seluruh energi spiritualnya. Ketika Yuho sedang memikirkan hal ini, dan energi spiritual Yuho hanya tersisa 40%, embrio tersebut kemudian berhenti untuk menyerap energi spiritual Yuho. Bahkan dalam waktu singkat, energi spiritual Yuho telah kembali ke dalam puncaknya. Ketika embrio tersebut tiba-tiba berhenti bergerak, seketika membuat Yuho terkejut dan bergumam di dalam hatinya, apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika ratakan demi ratakan tiba-tiba terdengar dari sebuah embrio, Yuho tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan tangan seorang anak kecil dari dalam embrio tersebut. Kemudian diikuti oleh suara teriakan. Sesaat kemudian, sosok anak kecil tiba-tiba keluar dari dalam embrio. Yuho kemudian bertanya kepada sosok anak kecil tersebut, apakah dirinya merupakan putri salju? Apakah dirinya masih mengingat Yuho? Apakah dirinya masih mengingat Skydream dan Permaisuri Es yang berada di dalam lautan spiritualnya? Namun putri salju tidak memperdulikan pertanyaan tersebut dan terus menghabiskan cangkang telur untuk dia makan. Melihat Yuho yang saat ini berada di hadapannya, putri salju kemudian memanggilnya dengan sebutan ayah. Mendengar hal ini seketika membuat Yuho terkejut. Yuho kemudian bergumam di dalam hatinya, apakah putri salju yang berada di hadapannya saat ini masih berada dalam urutan ketiga dalam daftar binatang jiwa terkuat di benua dataran dahulu. Tidak berselang lama ketika Yuho sedang memikirkan hal ini, putri salju tiba-tiba keluar dari dalam lautan spiritualnya. Kejadian ini seketika membuat Yuho, Daming, dan Erming merasa terkejut. Melihat Erming yang saat ini berada di hadapannya, seketika membuat putri salju menjadi marah. Dia beranggapan jika orang tersebut adalah musuh. Menyadari hal ini, putri salju kemudian menggunakan atribut domain es untuk menyerang Erming. Sehingga dalam waktu singkat,
seluruh ruangan di sekitar tempat tersebut tiba-tiba dipenuhi dengan es. Namun Yu-Hou meminta kepada Putri Salju untuk tidak melakukan hal ini. 我说过我没有欺负他。 Yu-Hou kemudian menjelaskan jika mereka berdua bukanlah orang jahat, melainkan kedua pamannya. Akibat tindakannya tersebut, seluruh ruangan dipenuhi dengan es. Mendengar hal ini, seketika membuat Putri Salju merasa bersalah dan meminta maaf kepada mereka berdua. Melihat tindakan Yu-Hou, seketika membuat Erming terkejut. Dia tidak menyangka jika Yu-Hou dapat memberikan perintah kepada sosok gadis kecil tersebut. Erming kemudian bertanya kepada Yu-Hou, apakah sosok gadis kecil yang berada di hadapannya saat ini merupakan reinkarnasi dari Putri Salju. Namun di saat Erming menanyakan hal ini, Putri Salju kembali menggunakan atribut es untuk membuat Erming membeku. 整个昊天堡纳入其中，血阳形成的玄武骑兵域在范围内，但配合三绝之一的地斩。 Sesaat kemudian, Yu-Hou meminta kepada Putri Salju untuk menarik kembali atribut es miliknya dan bertanya kepada Erming, apakah paman Erming baik-baik saja. Yu-Hou menyadari jika teknik domain es yang dilepaskan oleh Putri Salju memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Erming kemudian bertanya kepada Daming, kenapa dirinya yang terus menjadi incaran Putri Salju. Namun Daming mengatakan jika wajah Erming kemungkinan terlihat menyeramkan. Mendengar hal ini seketika membuat Erming merasa sedikit kesal dan meminta kepada Daming untuk tidak kembali mengatakan hal tersebut. Putri Salju kemudian kembali ke sisi Yu-Hou dan memintanya untuk tidak berbuat jahat. Ketika Yu-Hou menyentuh Putri Salju, Yu-Hou menyadari jika Putri Salju merupakan sebuah kumpulan energi yang tercipta dari kekuatan jiwa, sehingga tidak mempunyai tubuh fisik. Tidak berselang lama, Erming kemudian bertanya kepada Yu-Hou, apakah sosok gadis kecil tersebut pada awalnya merupakan binatang jiwa. Yu-Hou kemudian membenarkan ucapan tersebut dan menjelaskan jika gadis kecil tersebut merupakan reinkarnasi dari Putri Salju yang terlahir kembali. Mendengar nama Putri Salju seketika membuat Erming merasa terkejut. Pasalnya Putri Salju merupakan salah satu dari 10 binatang terkuat yang berada di dataran benua Doluo. Bahkan telah hidup selama 600 hingga 700 ribu tahun. Erming tidak menyangka jika Putri Salju akan menjadi seperti ini. Tidak berselang lama, Putri Salju merasa sangat bersedih. Pasalnya di dalam lautan spiritual Yu-Hou, dirinya tidak lagi mempunyai cincin roh kosong yang bisa dia tempati. Mendengar ucapan tersebut, Yu-Hou kemudian mengatakan jika dirinya saat ini sudah berada di level 50, sehingga dirinya tidak mungkin membuang salah satu cincin rohnya untuk menjadi tempat tinggal Putri Salju. Jika dirinya melakukan hal tersebut, maka inti jiwa Yu-Hou akan mengalami kerusakan. Namun Erming mengingatkan kepada Yu-Hou jika dirinya merupakan seorang master jiwa dengan roh pelindung ganda, sehingga Yu-Hou bisa menempatkan cincin roh pelindung Putri Salju di roh pelindung keduanya. Setelah mendengar ucapan tersebut, Putri Salju kemudian masuk ke dalam tubuh Yu-Hou. Secara bersamaan dengan hal ini, dua cincin roh berwarna keemasan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Yu-Hou. Melihat kejadian ini, seketika membuat Daming dan Erming merasa terkejut. Mereka beranggapan sejak kapan seorang master jiwa memiliki cincin roh berwarna keemasan. Erming kemudian bertanya kepada Daming, apa yang sebenarnya terjadi dengan cincin roh Yu-Hou. Daming mengatakan jika dirinya juga tidak mengetahui tentang hal ini. Namun Daming merasa penasaran dengan kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh dua cincin roh keemasan tersebut. Setelah Putri Salju bersatu ke dalam tubuh Yu-Hou, Yu-Hou akhirnya mulai memahami jika keberadaan Putri Salju merupakan makhluk hidup yang terlahir kembali dengan bantuan kekuatan elektrolog, sehingga membuat cincin rohnya benar-benar memiliki kesadaran. Namun jika energi spiritualnya mulai melemah, maka tubuh spiritualnya akan menghilang. Oleh sebab itu, Putri Salju perlu menyatu dengan tubuh Yu-Hou untuk memulihkan energi spiritualnya. Tidak berselang lama ketika Yu-Hou sedang memikirkan hal ini, 4 cincin roh berwarna oranye keemasan disertai oleh 1 cincin jiwa berwarna merah milik permaisuri es muncul secara bersamaan di sekitar tubuh Yu-Hou, sehingga menimbulkan ledakan energi spiritual yang sangat luar biasa disertai avatar roh kala cengking di belakang tubuh Yu-Hou. Pada saat ini, Yu-Hou telah resmi menjadi seorang raja jiwa.
namun memiliki kekuatan jiwa yang sebanding dengan seorang kaisar jiwa. Ledakan energi spiritual yang terjadi sebelumnya kini perlahan mulai menghilang. Meskipun Yuho saat ini belum bisa sepenuhnya untuk mengendalikan cincin roh Putri Salju, namun Yuho merasakan jika energi spiritual yang diberikan oleh Putri Salju setara dengan cincin jiwa berumur 30.000 tahun. Yuho tidak menyangka jika Putri Salju ternyata memiliki banyak kekuatan yang telah dia sembunyikan. Menyadari jika kekuatan Putri Salju sangatlah mendominasi, Yuho kemudian beranggapan bagaimana dengan kekuatan roh pelindung Kaisar Es yang akan terjadi di masa depan. Tidak berselang lama, Putri Salju kemudian keluar dari dalam lautan spiritual Yuho. Melihat kejadian ini seketika membuat Daming dan Erming merasa terkejut. Erming kemudian bertanya kepada Yuho, bukankah Putri Salju sebelumnya telah berubah menjadi cincin roh? Namun Yuho mengatakan jika Putri Salju hanya menandai wilayah cincin rohnya di dalam lautan spiritual dan tidak benar-benar menjadi cincin roh. Merasa kesal dengan pertanyaan Erming, Putri Salju kemudian merilis roh pelindung pertamanya untuk membuat Erming kembali membeku. Meski Erming dapat dengan mudah melepaskan diri dari teknik tersebut, namun Erming merasa kesal karena Putri Salju terus menindasnya. Setelah Putri Salju kembali ke sisi Yuho, Yuho merasa bersedih ketika memandang ke arah Putri Salju. Dia tidak menyangka jika binatang jiwa terkuat yang merupakan salah satu dari 3 raja di benua utara ekstrim akan bernasib seperti ini. Yuho kemudian meminta kepada Putri Salju untuk kembali ke dalam lautan spiritualnya.